Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I'm worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. When my way grows drear, precious Lord, linger near. When my light is almost gone, hear my cry, hear my call, hold my hand, lest I fall. Take my hand, precious Lord, lead me home. Precious Lord, take my hand, lead me on, help me stand. I'm tired, I'm weak, I am worn. Through the storm, through the night, lead me on to the light. Take my hand, precious Lord, lead me home. Happy Sunday, salam sejahtera saudara-saudara semua. Kita berjumpa kembali di First Presbyterian Church of Redlands Indonesian Language Worship Service jam 5 sore. Nah saudara, ini adalah minggu yang pertama di bulan Februari 21 atau dalam kalender gereja disebut sebagai Minggu Epifani kelima. Perjalanan yang menandakan perjalanan umat sebagai kesaksian telah hadirnya Sang Immanuel di tengah-tengah umatnya. Nah saudara, vaksin sudah banyak tersedia di mana-mana. Sekarang giliran umum sesuai dengan golongan umurnya, tetapi saudara harus mendaftarkan diri terlebih dahulu. Dan kemudian saudara menunggu panggilan baik dari county maupun dari hospital di sekitarnya. Namun tetaplah menjaga jarak, distancing, sebab pandemik ini belum reda. Harapan kami, tekunlah berdoa dan bekerja. Ora et labora. Dan damai sejahtera Kristus Yesus ada bagi saudara-saudara semuanya. Marilah saudara, sekarang kita mulai dengan panggilan ibadah yang akan kita baca dengan silih berganti. Bersukacitalah di dalam Kristus Yesus, muliakanlah Dia. Bersorak-sorai dalam sukacita, kami yang di dalam Tuhan. Tuhan melindungi dan meluputkan kita dari mara bahaya. Tuhan benteng perlindungan kita yang aman dan teguh. Pertolongan Roh Kudus adalah anugerah dan kasih bagi umatnya. Bersukacita oleh sebab besar kemurahan Allah yang kita sembah. Di dalam hadiratnya kita bertelut, terpujilah namanya. Saudara, mari kita lanjutkan dengan berdoa, corporate prayer, berdoa bersama-sama. Allah Bapa sumber rahmat, anugerah-Mu kekal. Waktu kami dalam bayangan percobaan, kami rindu untuk menjawab dengan kuasa Tuhan. Namun kami lalai,
terjebak untuk mengatasinya dengan kekuatan diri sendiri. Ampunilah kami Tuhan, berikanlah kami yang lemah ini dengan tulus hati datang kepada Kristus Yesus, dan hanya atas pertolongan Roh Kudus kami menang. Ajari kami berjalan di dalam kebenaran-Mu, sebab hanya kuasa kebangkitan Kristus Yesus saja kami dapat hidup dalam damai sejahtera, dan oleh rahmat anugerah Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, anugerah dan pengampunan dosa-dosa kita dideklarasikan di dalam nama Allah Bapa, Allah Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nah saudara, Allah Bapa Maha Pemurah, Sang Pemelihara, berlimpah kebijaksanaannya, bersyukurlah dan naikkanlah puji-pujian oleh kasih-Nya yang menyediakan rezeki bagi umat-Nya. Berlimpah karunia anugerah-Nya di dalam Kristus Yesus, dan hanya oleh pertolongan Roh Kudus hendaknya umat menjadi patuh, taat, dan setia hanya bagi Dia saja, Sang Mesias Kristus Yesus, Juru Selamat bagimu dan bagiku. Hanya dengan anugerah Tuhan kita dapat berharap kasih setia-Nya dan dipeliharakannya kita hari demi hari dengan aman dan sentosa. Maka karenanya, saudara, hiduplah dengan patuh baginya. Maka terpujilah Kristus Yesus atas penyertaan umat-Nya sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara-saudara, pemberitaan firman Tuhan dimulai dengan pembacaan yang pertama, yaitu Mazmur 147 ayat 1 sampai 11, dan bacaan kedua Markus pasal 1 ayat 29 sampai 39 dengan judul khotbah Meniti Jejak atau Following the Footstep. Nah saudara, marilah mohon pertolongan Roh Kudus agar kita dapat mengerti firman Tuhan yang agung ini. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, kami bersyukur atas panggilan firman yang membawa kami ke hadirat Tuhan untuk menerima berita Injil. Bagi umat-Nya yang di dalam pertolongan Roh Kudus, mari berkata-katalah Tuhan, kami siap untuk menerima terang kebenaran sebagai pegangan hidup sehari-hari dan menjadi umat-Mu yang diperkenan. Mohon kiranya taburan benih-benih firman Tuhan menjadi hidup subur di dalam hati kami, berakar kuat dan tumbuh menjadi kesaksian bagi kemuliaan nama-Mu. Oleh kasih Kristus Yesus yang telah menebus dosa-dosa kami, sekiranya hidup kami dapat menjadi berlimpah rahmat Tuhan yang dapat menjadi berkat untuk sesamanya juga. Mohon Tuhan Yesus, ampunilah kami masing-masing atas banyak kesalahan kami menjalani hidup sebagai umat panggilan yang harus menghasilkan buah-buah kasih. Di dalam Kristus Yesus saja kami mendapatkan hidup yang berpengharapan dan berfaedah sebagai kesaksian di tengah keluarga dan lingkungan kami. Berkatilah live streaming ibadah ini Tuhan, sebagai sarana kami datang kepada Dikau yang dipermuliakan oleh setiap kami. Di dalam persekutuan Kristus Yesus saja, hidup kami menjadi berguna sebagai wujud kesaksian murid Tuhan. Terimalah sembah hormat kami hanya bagi-Mu saja, Allah Bapa di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Dan di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, nanti setelah pembacaan firman, kita akan menyanyi
pujian bersama-sama mengikuti persembahan lagu di sini. Pembacaan Alkitab kita pada minggu ini diambil dari Mazmur 147 ayat 1 sampai 11. Kekuasaan dan kemurahan Tuhan, haleluya. Sungguh bermazmur bagi Allah kita itu baik, bahkan indah, dan layaklah memuji-muji itu. Tuhan membangun Yerusalem, Ia mengumpulkan orang-orang Israel yang tercerai-berai. Ia menyembuhkan orang-orang yang patah hati dan membalut luka-luka mereka. Ia menentukan jumlah bintang-bintang dan menyebut nama-nama semuanya. Besarlah Tuhan kita dan berlimpah kekuatan kebijaksanaannya tak terhingga. Tuhan menegakkan kembali orang-orang yang tertindas, tetapi merendahkan orang-orang fasik sampai ke bumi. Bernyanyilah bagi Tuhan dengan nyanyian syukur. Bermazmurlah bagi Allah kita dengan kecapi. Dia yang menutupi langit dengan awan-awan, yang menyediakan hujan bagi bumi, yang membuat gunung-gunung menumbuhkan rumput. Dia yang memberi makanan kepada hewan, kepada anak-anak burung gagak, yang memanggil-manggil. Ia tidak suka kepada gagahan kuda. Ia tidak senang kepada kaki laki-laki. Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Demikianlah firman Tuhan, terpujilah namanya. Amin. Pembacaan firman Tuhan yang kedua diambil dari kitab Perjanjian Baru, yaitu kitab Injil Markus, pasal yang pertama ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-39. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka segera memberitahunya keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu, dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia. Lalu lenyaplah demamnya. Kemudian perempuan itu melayani mereka. Menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumulah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Demikianlah firman Tuhan pada sore hari ini. Terpujilah namanya. Amin.
meniti jejak, following the footstep. Saudara jemaat yang dikasihi Kristus, ketika engkau piknik santai ke beach, jalan-jalan di tepian pantai yang berpasir basah, karena sebentar-sebentar juga tersiram ombak. Nah saudara, pastilah engkau akan meninggalkan tapak jejak kaki. Dan seketika kemudian lenyap oleh deburan ombak juga. Dan jejak-jejak kaki saudara tersebut langsung hilang, tidak berbekas. Tetapi apabila cukup dalam engkau membuatnya, maka akan tetap berbekas. Saudara, ayat-ayat bacaan tadi, ayat 30 dan 31, setelah Yesus menyembuhkan ibu mertua Simon dari sakit demam, lalu wanita tersebut melayani Yesus. Atau saudara dapat katakan meniti jejak kaki Yesus. Yaitu sebagai testimoni kesetiaannya atas kepastian bahwa Yesus mengasihi anak-anaknya dan pengikut-pengikutnya. Yesus tidak akan pernah meninggalkan mereka. Dan di sisi lain, saudara, umat ada saja yang mengartikan bahwa dalam tanda petik penyertaan Yesus kepada dirinya itu dijawab dengan boleh semau sesuka diri sendiri. Serasa aman-aman saja, sebab karena mengetahui kalau Yesus selalu tinggal serta baginya. Maka inilah yang disebut, saudara, kasih yang murahan atau cheap grace, yaitu pengampunan tanpa pertobatan, kesempatan tanpa komitmen, anugerah tanpa kesaksian. Saudara, bahwa firman Tuhan jelas menyatakan bahwa the grace of God atau anugerah Yesus itu sangat mahal, tak ternilai harganya, dan resikonya amat tinggi. Markus pasal 13 ayat 13. Yesus berkata, kamu akan dibenci oleh semua orang oleh namaku. Tetapi orang yang bertahan sampai pada kesudahannya, ia akan selamat. Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, berawal dari Yesus pergi ke rumah Simon dan Andreas, yang segera jumlah pengikutnya bertambah, sebagai gambaran tapak-tapak kaki yang bertambah-tambah menjadi muridnya dan gerejanya. Seyoganya pula kau masing-masing dan aku pun mengikuti tapak kaki yang satu ini, yaitu Kristus Yesus. Kemana saja dia akan pergi melawat. Tetapi saudara, tiba-tiba juga ada waktunya bahwa tapak-tapak kaki si pengikut dia itu akan berkurang dan semakin lama semakin berkurang. Serta kemudian hanya tinggallah Yesus sendirian kembali di Taman Getsemani. Sampai begitu dilematisnya, saudara, kemana arah tapak kaki Yesus memimpin umatnya. Yesus baru saja selesai mengajar di rumah ibadat di Kapernaum. Markus pasal 1 ayat 21. Dia pun mengusir setan, menyembuhkan banyak orang, bahkan yang sebelumnya pula Yesus pun memanggil 4 orang menjadi muridnya sekaligus, yang segera ikut dia pula dengan meninggalkan jalannya
di tepi pantai, yaitu Simon, Andreas, Yakobus, dan Yohanes. Bersama-sama Yesus sekarang menjadi 5 pasang jejak tapak kaki pergi sepanjang Galilea masuk ke kota-kota. Suatu kisah yang fenomenal, saudara, karya misi pekerjaan Allah di dunia ini. Mengajar dengan seruan bertobat untuk umatnya, karena itulah seharusnya dilakukan untuk menerima pengharapan hidup baru. Saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, tidak jarang pula pengikut Yesus yang oleh murid-muridnya disertai dengan ambisi politik dan karir. Seperti halnya orang hari ini berpolitik untuk meraih kedudukan di dalam pemerintahan. Yesus mengajar, berkhotbah, menyembuhkan, menghibur murid-murid pertamanya yang berasal dari penjala ikan tersebut. Ada pula yang saling bersaing untuk mendapatkan kedudukan puncak yang populer di antara posisi mereka masing-masing terbawa oleh asal muasalnya mereka. Seperti Pak Petrus dan Andreas menjala di pantai yang dangkal, sedangkan Yakobus dan Yohanes memiliki kapal ikan serta lebih dengan family business mereka sendiri dengan modal yang sangat cukup hingga mereka dapat menggaji pegawai. Walaupun sudah sewajarnya mereka pula mendapat panggilan yang sama terhadap yang lain. Panggilan yang sama pun terus dikumandangkan Yesus hari ini bagi engkau satu persatu dan aku. Yaitu di Lukas pasal 5 ayat 10. Jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjadi penjala manusia. Saudara-saudara, di dalam kasih Kristus saja, seyogianya panggilan Yesus itu tidak ada jenjang jabatan. Sebagai murid utama, atau asisten, atau cadangan, atau siapapun yang ikut dia, harus semuanya bersyarat, lupakanlah dirimu. Ikutlah Yesus. Matius pasal 11 ayat 29 dan 30. Belajarlah padaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Pikulah kuk yang kupasang, itu enak, dan bebanku pun ringan. Saudara, di tangan Yesus sangat pasti adalah suatu kolaborasi, yaitu yang fanatik, yang terpelajar atau tidak, yang tua ataupun muda, yang keren ataupun kumal, lelaki atau wanita, semuanya adalah pendosa yang telah oleh Yesus dibentuklah menjadi umat panggilannya. Ini menjadi satu aliansi dengan hanya oleh karunia dan rahmat Allah saja. Diselamatkan serta menjadi terang bagi Kristus saja untuk misinya pula. Dipilih, dipanggil secara khusus. Karena itulah Yesus tidak merekrut murid-murid yang ragu-ragu, bimbang-bimbang, ya dan tidak, panas dan dingin. Saudara, tidak demikian. Bahkan ketika itu pun di antaranya banyak yang mundur. Saudara, hari ini kita melihat
panggilan Kristus Yesus di dalam gerejanya dengan berbagai ragam talenta-talenta umat untuk dipakainya sebagai kemuliaan bagi kerajaannya. Walaupun begitu pun, saudara, tidak semuanya yang terpanggil untuk melayani Tuhan. Oleh karena itu, saudara, renungkanlah. Engkau yang melayani, itulah engkau yang sudah mendapatkan pilihan khusus oleh Yesus sendiri. Karena itu, saudara, pakailah waktu dan kesempatan pelayanan, apapun itu bentuknya, pakailah dengan sebaik-baiknya. Saudara, kita ini memiliki akar sadar, yaitu kalau ada ketegangan di antara sesama, maka runtuhlah persekutuan di antara murid. Oleh sebab itulah, engkau sangat perlu kesadaran pribadi, yaitu karunia dan kepastian iman di dalam Yesus. Yohanes pasal 6 ayat 40, kehendak Bapakku yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup kekal, dan supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Demikianlah Yesus berfirman. Berapa banyakkah, saudara, Yesus memanggil umatnya di tepi pantai Galilea itu? Mungkinkah hanya 4 orang ini saja? Ataukah dia memanggil banyak-banyak lagi? Yaitu yang mau bersiku meninggalkan jalannya masing-masing di belakang. Panggilan itu akan terus dinyatakan, terus diserukan oleh Tuhan sendiri sampai hari ini. Saudara, hari ini pula Yesus akan terus memanggil kita-kita satu persatu, tak henti-hentinya. Dan engkau yang menjawab haruslah menyediakan kaki, tangan, wajah, tabiat, dan pribadi kita, seluruh keberadaan kita ini masing-masing untuk Yesus sebagai suatu yang engkau tidak pernah ketahui sebelumnya, yang akan menjadi suatu momentum yang begitu ajaib untukmu masing-masing dan aku. Mengikut Yesus sebagai murid yang terpanggil artinya bahwa engkau akan dibawa ke suatu tempat yang tidak pernah terbayangkan sebelumnya, yaitu untuk sharing bagi dunia ini dan bagi gereja Tuhan menjadi satu keluarga Kristus Yesus yang dibentuknya dengan mengikuti jejak tapak kakinya Yesus sendiri. Saudara-saudara, oleh karena itu bersediakah engkau menempuh jalan mengawali hidup baru ini dengan suatu cara mendengar dan menerima panggilannya dan mengikut Dia. Amin. Saudara-saudara, setelah menerima firman Tuhan, marilah kita bersama-sama mengikrarkan pengakuan iman kita berdasarkan pengakuan iman rasuli. Saudara-saudara, bersama-sama kita mengucapkan, Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari ketiga, bangkit pula dari antara orang mati,
naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, nah sekarang kita diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Saudara, sebagai anak-anak Tuhan yang bertanggung jawab, mengerti bersyukur di dalam damai sejahtera, kasih anugerah Yesus yang sudah dilimpahkan untuk masing-masing kita hari demi hari, baik rezeki, nafkah kita sehari-hari, maupun kesehatan dan keseluruhan well-being di dalam rumah tangga masing-masing. Untuk itulah saudara, siapkanlah amplop-amplop persembahan saudara, dan nanti kirimkanlah ke PO Box gereja yang alamatnya pun akan tertera di layar saudara. Marilah kita menyerahkan persembahan ini dengan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Allah Bapa Maha Kasih, berlimpah rahmat-Nya tak berkesudahan bagi kami yang Dikau kasihi. Bersama ini kami menyatakan syukur kami berbentuk persembahan. Mohon Tuhan berkenan agar persembahan ini dapat menjadi misi gereja, membawa terang firman Tuhan bagi umat sesamanya. Bentuklah hidup kami ya Tuhan oleh karunia rahmat Kristus Yesus, agar selalu berada di dalam jalur pengabdian bagi Dikau. Karena Kristus Yesus sajalah juru selamat kami, penolong kami, tempat kami berlindung, yang selalu beserta kami, pembela dan tempat kami berteduh terhadap semua musuh dan keduniawian ini. Dengan persekutuan Roh Kudus yang memberi kami terang mengarahkan jalan kebenaran sebagai langkah jejak yang harus kami tempuh, sehingga kami selalu berada dalam lingkup persekutuan umat yang dengar-dengaran atas firman kehidupan dengan makin setia dan taat bagi Kristus Yesus, Juru Selamat kami. Oh Tuhan, inilah diri kami masing-masing, berdedikasi menjadi anak-anak dan murid-murid Kristus Yesus saja yang berpengharapan serta dapat dipercayakan untuk bekerja dan bersaksi bagi kemuliaan Kristus Yesus, mendapatkan hidup yang berfaedah bagi misi Kristus terhadap sesama kami. Kami sungguh bersyukur Tuhan, mohon terimalah sujud sembah kami ini, serta persembahan ini, agar menjadi refleksi dari kasih Tuhan saja bagi kami masing-masing. Sekiranya Dikau berkenan menerimanya dan memberkatinya, karena hanya di dalam nama Kristus Yesus saja kami berdoa. Amin. Ingat masih ada
Saudara-saudara, sekarang tiba waktunya kita akan berdoa syafaat, dan sekiranya saudara apabila ada keperluan doa-doa yang khusus, maka silakan untuk berikan saya teks atau message saudara, sehingga nanti dapat kita ikut sertakan di dalam doa syafaat gereja ini. Nah saudara, marilah bersama-sama kita berdoa. Allah Bapa Surgawi, Maha Kasih, pemeliharanya tak berkesudahan, yang oleh karenanya kami menaikkan doa syafaat ini. Mohon yang berkenan Dikau kabulkan Tuhan, serta mantapkanlah iman kami bagi yang menanti proses doanya sedang berlangsung. Ya Tuhan, mohon sekiranya damai sejahtera, perlindungan yang aman untuk seluruh jemaat pendengar ibadah ini, agar sehat dan nyaman masing-masing, hidup bahagia, terlindung dari pandemik yang masih berlanjut. Kami berdoa bagi seluruh umat pendengar live streaming ini, agar hanya bersandar oleh kasih Kristus Yesus saja, dan bagi mereka yang bekerja di front terdepan healthcare sehari-hari, serta bagi seluruh umat masing-masing dalam pekerjaan mereka beserta keluarga-keluarga yang stay home, lindungilah kami satu persatu Tuhan. Kami aman di tangan kasih-Mu saja dari virus pandemik ini. Selamat dan sehat oleh kasih Kristus Yesus, sahabat yang setia selalu ada. Dalam doa syafaat ini, kami naikkan juga untuk saudara-saudara yang masih dalam perawatan. Mohon Tuhan Yesus pulihkanlah kesehatannya. Juga yang sedang dalam kedukaan, Tuhan mohon Tuhan Yesus hiburkanlah, bahwa Dikau saja sahabat yang setia, hingga kami tetap kuat menghadapi hari-hari depan kami yang berkemenangan bersama Dikau. Ya Tuhan, kami naikkan di dalam doa ini kesejahteraan umat secara umum, baik yang tinggal di sini maupun yang di Indonesia, masing-masing, dimanapun mereka, di dalam permasalahannya sendiri. Kiranya Tuhan Yesus campur tangan, mengendalikan langkah hidup kami satu persatu. Mohon rahmat anugerah Tuhan hadir dalam kehidupan kami, sebab hanya di dalam Dikau saja Tuhan kami beroleh kelegaan. Karena itulah kami berserah. Mohon kasih pengampunan-Mu bagi seluruh negeri ini dan bangsa-bangsa ini. Berkatilah ekonomi seluruh umat Tuhan di dalam pandemik dunia ini, agar tetap terpelihara oleh kasih Kristus Yesus, dan dengan pertolongan Roh Kudus yang Maha Penyedia, serta memberikan kami masing-masing tubuh yang sehat dan hati yang bahagia, dan tekun untuk datang kepada firman Tuhan yang menjadi sumber kekuatan kami. Tuhan Yesus, Dikaulah sahabat umat yang setia bagi anak-anak-Mu di dalam keluarga Allah Bapa Maha Kasih sajalah kami dapat berkemenangan, dan di dalam pertolongan Roh Kudus yang memberi terang di jalan kami. Mohon Tuhan berkenan atas seruan doa syafaat kami yang dengan penuh syukur karena damai sejahtera serta kebenaran Kristus Yesus yang telah mengajarkan murid-muridnya berdoa. Saudara, marilah kita berdoa bersama-sama doa Bapa kami. Bapa kami yang ada di dalam surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan,
tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Saudara jemaat yang dikasihi Tuhan, kiranya kasih dan damai sejahtera serta anugerah Allah Bapa dan Tuhan Yesus Kristus di dalam persekutuan Roh Kudus menyertai saudara, menjadi milik saudara, dan berkatnya berkelimpahan untuk saudara-saudara dari sekarang sampai Maranatha, kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Amin. Nah saudara, sekali lagi selamat sore, sampai kita berjumpa kembali di minggu depan. Tetaplah setia, and Jesus loves you. Saudara, kita akan akhiri dengan postlude, and may God bless you all from now and forever. Tuhan Yesus mengasihi saudara-saudara. Amin.